pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, pada Sabtu tengah malam, kebakaran terjadi di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan. Diduga kebakaran akibat korsleting unit komputer yang menyala. Kebakaran melanda ruang humas Gedung Kementerian ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu tengah malam. 15 unit mobil damkar dan 60 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting unit komputer yang masih menyala. Saat ini api sudah berhasil dipadamkan dan sedang dilakukan proses pendinginan oleh petugas damkar. Gedung Humas, lantai 1. Kejadian jam 23.10. Kami sudah padam jam 00.15. Tadi saya sampai sini jam 23.40. Kebetulan saya perjalanan menuju pulang dari Jakarta Barat di telepon. Langsung ke sini. Alhamdulillah nggak ada korban. Ini sedang ditangani, sudah padam. Pekerjaannya selanjutnya adalah pengeluaran asap. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Nah, lupa mati seminggu. Pak, yang terbakar cuma ruang humas doang, Pak? Apa? Ruang humas doang, Pak? Ya, ruang humas. Ada dokumen-dokumen apa? Belum tahu. Minibus tertabrak kereta api hingga terseret sejauh 50 meter di jalur Tambak Mayor, Surabaya, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus bermuatan 7 penumpang mengalami mati mesin saat nekat melintasi perlintasan kereta. Minibus remuk usai dihantam kereta api Bolrasura, jurusan stasiun Pasar Turi Blora di perlintasan Tambak Mayor, Surabaya. Bahkan akibat tabrakan, minibus sempat terseret kereta sejauh 50 meter. Sebelumnya minibus yang ditumpangi 7 penumpang akan berangkat ke Madura. Saat tiba di lokasi, lalu lintas macet dan palang pintu kereta belum tertutup sempurna sehingga sopir memaksa masuk. Naas di tengah perlintasan, mesin tiba-tiba mati. Beruntung seluruh penumpang segera turun sebelum minibus dihantam kereta api. Katanya ada ditutup. Tak ditutup? Tak ditutup, jembalan katanya ada ditutup dari Haji Salma. Terus yang mau? Arahnya kemana, Pak, tadi, Pak? Mau ke Madura. Dari sana? Dari Tambak Mayor sini lah. Oh, terus mobilnya mati nggak pas di rel? Markar mati, sudah mencolok semua. Oh, pas melintas mesin mati? Mati. Bangkai minibus dievakuasi menerjunkan kren milik damkar. Sementara kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit laka lantas Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. 4 orang tewas dan 6 lainnya luka berat usai truk bermuatan batu terguling menimpa minibus di Sukabumi, Jawa Barat. Evakuasi para korban berlangsung dramatis. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Tonjong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah truk tronton bermuatan batu terguling dan menimpa minibus yang ditumpangi 10 orang. Setelah 1 jam berupaya, seluruh korban yang terjepit akhirnya berhasil dievakuasi. 4 penumpang minibus meninggal dunia dan 6 lainnya menderita luka berat. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan maut ini diduga karena sistem pengereman truk tidak berfungsi, sehingga truk oleng dan menimpa minibus yang datang dari arah berlawanan. Seluruh korban yang meninggal dunia maupun yang terluka dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Kasus kecelakaan maut yang mengakibatkan 4 jiwa melayang ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Dua pelaku pencurian sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan nyaris tewas diamuk warga. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sepeda motor milik korban. Bantu. Inilah pelaku pencurian sepeda motor milik warga di Jalan Kiai Haji Azhari, Gang Rukun, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Dua pelaku, Iwan dan Eko, harus menjadi bulan-bulanan warga lantaran mencuri motor milik mahasiswa yang berada di sebuah kos-kosan. Beruntung nyawa pelaku masih dapat tertolong setelah pihak kepolisian datang ke lokasi. Dia aku ke ini, dari kampus ya, dari kampus, nah ke mandi, habis mandi aku nak ke kampus lagi. Kok tiba-tiba buka pintu, motor aku ada kate. Aku keluar situ, posisi di depan situ ada wong yang nyetek motor. Langsung aku teriak maling, wongnya kena. Saat ini pelaku yang belum sadarkan diri masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pelaku begal tewas dihakimi massa setelah gagal melarikan diri dari kepungan warga di Sukarema, Bandar Lampung. Pelaku begal tak berdaya setelah diamuk warga di Kelurahan Korprijaya, Sukarema, Bandar Lampung. Massa emosi karena ulah komplotan begal yang meresahkan warga. Pelaku sebelumnya membegal anggota Linmas yang sedang patroli. Pelaku berusia 19 tahun ini merampas sepeda motor dan mengancam korban dengan menembakkan senjata api. Korban melarikan diri dan meminta pertolongan warga. Satu pelaku begal berhasil ditangkap sementara 3 rekannya lolos dari kejaran warga. Naas, pelaku yang ditangkap menjadi sasaran amuk warga. Pelakunya semua 4, cuma kepegang 1. Pegang 1. Naik apa bang kelihatannya bang? Motor. Yang pakai senpi itu berapa orang? Ya 2 orang itu. 2 orang. Boncengan dia. Bawa senpi semua? Iya. Jadi abang yang sempat ditodong? Iya. Sempat nembak nggak bang dia bang? Nembak. Nembak kemana bang? Ke atas, ke awas, ya berarah. Ke arah abang juga? Tapi nggak kena alhamdulillah. Peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari menjadi akhir perjalanan pelaku begal. Pelaku tewas setelah berulang kali dipukuli warga. Pelaku menderita sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Di TKP itu ada satu, sama kayak kemarin senjata rakitan, ada 4 selongsong peluru, karena menurut keterangan dari pihak saksi juga yang ada di TKP, masyarakat juga sempat dengar tembakan. Jadi sempat dengar tembakan, kemudian sama masyarakat dikejar, kemudian kondisi hari itu. Setelah divisum di Rumah Sakit Bayangkara, jasad pelaku begal selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kecamatan Jabung, Lampung Timur untuk diserahkan dan dimakamkan pihak keluarga. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jurnalis Metro TV Syahril Helmi yang hilang pada insiden ledakan kapal RIP 04 Basarnas. Korban ditemukan terdampar di pantai Desa Sabatang, Bacan Timur, Halmahera Selatan oleh masyarakat dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad jurnalis Metro TV Syahril Helmi yang terdampar di pantai Sabatang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Korban awalnya ditemukan oleh Kepala Desa Sabatang bersama masyarakat, kemudian menghubungi tim SAR untuk dilakukan evakuasi. Korban Syahril Helmi kemudian dibawa ke Pelabuhan Babang, selanjutnya dibawa ke RSUD Halmahera. Tim SAR gabungan dan wartawan membantu mengangkat jasad korban dari dermaga dan dibawa menggunakan ambulans. Ibu dan ayah korban yang berada di KRI Mata Bongsang tiba dan melakukan identifikasi dan benar korban merupakan Syahril Helmi. Korban saat ini tengah dibawa KRI menuju Pelabuhan Saketa untuk dibawa ke rumah duka di Desa Bisui. Langsung berkoordinasi pada saat itu dengan Pak Kades, ya. Dan Pak Kades membenarkan, Pak Kades sendiri yang melihat dan menahan supaya tidak hanyut kembali bersama dengan masyarakat di Desa Sabatang. Tim SAR gabungan bersama dengan keluarga, teman-teman media di sana
dipastikan bahwa telah dilakukan identifikasi bersama keluarga dan keluarga membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan adalah korban atas nama Sahril Helmi. Korban Sahril Helmi sebelumnya hilang pada tanggal 2 Februari 2025, Minggu malam, saat insiden meledaknya kapal Trip 04 milik Basarnas Ternate, yang menyebabkan 2 anggota Basarnas dan 1 anggota Polairut Polda Maluku Utara meninggal dunia saat akan melakukan evakuasi terhadap 2 nelayan yang mengalami mati mesin. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ombak tinggi menerjang kapal takbot yang sedang bersandar di area Blok 3 Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga terbalik. 8 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri sementara seorang ABK hilang dan masih dalam pencarian tim SAR Jakarta serta TNI AL. Bang. Sebuah kapal tugboat yang sedang bersandar di area Blok 3 Tanjung Priok, Jakarta terbalik akibat diterjang ombak tinggi. 8 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri sementara seorang ABK hilang dan masih dalam pencarian tim SAR Jakarta dan TNI Angkatan Laut. Kejadian ini terekam CCTV di lokasi. Sementara pencarian 1 korban hilang sempat terkendala cuaca buruk. Jenis apa itu? Takbut. Jenis takbut untuk kapal. Untuk POB-nya ada 9 orang, 8 orang selamat, kemudian 1 orang ini masih dilakukan dalam pencarian. Untuk kendala pencarian saat ini tentunya adalah cuaca, angin, ombak, kemudian arus, karena di atas angin sendiri sudah sangat tinggi sekali. Petugas menerjunkan 4 orang penyelam. Selain itu, petugas juga melakukan pencarian dengan menggunakan drone dan perahu karet. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Badai angin kencang disertai hujan deras menerjang wilayah pesisir pantai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya membuat panik warga, nampak sejumlah nelayan bertaruh nyawa berenang di tengah ombak besar yang menerjang pesisir pantai demi menyelamatkan kapal miliknya. Beruntung kapal ini berhasil dievakuasi ke lokasi aman meski nyaris tenggelam lantaran kuatnya angin. Namun ada pula sejumlah perahu yang tidak sempat diselamatkan hingga mengalami rusak dan patah. Cuaca buruk dan ketinggian ombak yang mencapai lebih dari 2 meter ini mengakibatkan para nelayan tak bisa melaut sementara waktu. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Tengah asik memainkan ponsel di atas motor, seorang karyawan kedai kopi menjadi korban begal di kawasan Semper, Koja, Jakarta Utara. Aksi 2 pelaku bersenjata tajam sempat terekam kamera pengawas. Aksi nekat 2 pelaku begal ponsel terekam CCTV saat beraksi. 1 pelaku menunggu di sepeda motor sementara 1 pelaku lain masuk ke dalam halaman sebuah sasana olahraga di Jalan Semper, Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang beraksi pagi hari ini nekat masuk dan merampas ponsel yang sedang dimainkan pegawai kedai kopi di atas sepeda motornya. Para pelaku yang membawa senjata tajam sempat dikejar oleh korban, namun keduanya langsung tancap gas dan melarikan diri. Kita polisinya lagi sepi di sini. Orang-orang TNI juga belum pada datang kan. Dia lagi tiduran di motor polisinya. Saya ke tribun langsung diambil handphonenya. Pasti motor tuh lagi tiduran. Itu 1 orang apa? 1 orang yang ambil, yang 1 polisinya di depan nungguin. Nungguin di sepeda motor? Ya, di sepeda motor. Yang 1 masuk. Itu udah bawa barang juga bang, bawa sajam juga dia. Berbekal hasil rekaman, korban berencana akan melaporkan kejadian ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Berawal dari laporan warga terkait maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan judi, petugas dikerahkan untuk memberantas kejahatan terorganisir di sebuah desa Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Alhasil polisi berhasil menangkap 10 tersangka dan 4 diantaranya masih di bawah umur. Lebih dari 200 personel gabungan Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu dan Brimob menggerebek desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang dijadikan kampung narkoba. Penggerebekan besar-besaran ini untuk menutup jalan pelaku melarikan diri dan mempercepat proses penangkapan. Polisi juga menyasar sebuah rumah yang disebut sebagai pusat judi konvensional milik salah satu warga. 3 orang menjadi target polisi, namun polisi justru mengamankan 10 orang dan 4 diantaranya masih anak-anak. Hasil penggerebekan, polisi mengamankan puluhan paket narkoba berbagai jenis, senjata tajam, dan 1 buah senjata api beserta 4 peluru. Polisi juga menyita 5 mesin judi barbar, 3 buah sepeda motor, dan 1 kendaraan roda 4. Ya, mereka resah akan aktivitas khususnya bandar narkoba yang ada di sana. Dan juga ada judi jackpot ya jenis barbar. 10 pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Rejang Lebong. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. 8 orang tewas akibat menenggak miras oplosan di Cianjur, Jawa Barat. Diduga seluruh korban menderita keracunan hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Sebanyak 8 orang meninggal dunia akibat keracunan usai meminum cairan alkohol dengan kadar 96% yang dicampur dengan minuman kemasan di wilayah Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Diduga seluruh korban yang berjumlah 12 orang ini keracunan setelah mengonsumsi cairan alkohol murni berkadar 96%. Hasil keterangan salah satu korban yang sudah sadar, alkohol dibeli secara online. Ia mengaku usai meminum miras oplosan ini, ia mengalami gejala mual, pusing, dan muntah, hingga akhirnya dilarikan ke 2 rumah sakit berbeda. Telah dinyatakan 8 orang meninggal dunia, dari total keseluruhan 12 orang yang dirawat di rumah sakit. Hingga kini polisi belum bisa memeriksa korban yang membeli cairan alkohol karena masih dalam perawatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Aksi saling sindir di media sosial antara 2 pengacara, Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution, terus berlangsung di media sosial. Dalam unggahannya, Rasman justru meminta pihak pengadilan melakukan evaluasi untuk mencegah kericuhan di ruang sidang. Pengacara sekaligus terdakwa kasus pencemaran nama baik Rasman Arif Nasution mengunggah video kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Rasman tak terima sidang digelar tertutup, sementara sidang sebelumnya digelar terbuka. Ia juga menyinggung sejumlah kericuhan yang pernah terjadi di ruang sidang sebelumnya. Rasman justru menyalahkan pihak pengadilan dan meminta Mahkamah Agung agar mengevaluasi jalannya setiap persidangan, sehingga tak akan ada lagi kericuhan di ruang sidang. Kenapa saya bilang sedikit kericuhan? Tidak ada barang yang rusak, tidak ada kepala yang bonyok, tidak ada darah yang mengalir, koyak dan lain sebagainya. Apalagi menyentuh hakim. Sama sekali seluruh tim hukum termasuk saya tidak ada menyentuh yang namanya fisik hakim. Yang ada justru saya didorong. Dan kalau mau jujur, buka CCTV-nya, saya justru teraniaya bukan saja oleh 2 orang yang berbaju batik, tapi justru oleh mitra kami. Ini seharusnya tidak ada. Sementara Hotman Paris Hutapea yang bersitegang dengan Rasman di ruang sidang menyindir Rasman di video yang ia unggah di akun Instagram pribadi. Halo para pengacara muda, Anda mau sukses?
Anda mau punya klien 1000 naga, punya klien di seluruh kota dan di luar negeri, caranya jangan ikutin perilaku oknum pengacara seperti kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Februari. Pengusaha tidak suka seperti itu. Pengusaha tidak suka gaya seperti itu. Mereka mau pengacara yang elegan. Sebelumnya terjadi kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Peristiwa bermula saat Rasman yang menjadi terdakwa tiba-tiba mendatangi dan memegang Hotman Paris yang sedang duduk di bangku saksi. Keributan pun tak terhindarkan, sementara salah satu tim pengacara Rasman berdiri di atas meja. Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya karena berkata kasar, seorang warga tewas luka serius di bagian kepala dianiaya tetangganya. Korban dalam kondisi bersimbah darah membuat keluarga histeris. Ya Allah, John. Ya Allah, John. Warga Desa Budi Asih, Pulau Rimau, Banyuasin, berusaha membawa Zaini, korban penganiayaan, ke rumah sakit terdekat. Korban yang sudah berusia 60 tahun itu kehilangan banyak darah akibat penganiayaan Darwansyah. Korban meninggal dunia sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Korban alami 3 luka cukup serius di bagian kepala akibat sabetan parang panjang. Sehingga saat kami lihat ada motor yang sudah terlentang atau tergeletak dan ada korban yang sudah tengkurap di tanah. Polisi menangkap pelaku penganiayaan yang sempat melarikan diri ke Desa Wanamukti. Pelaku dibawa ke Mapolsek Pulau Rimau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penganiayaan itu bermula saat korban menegur pelaku yang sedang mencari rumput. Sehingga menurut keterangan dari tersangka ini, korban mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar sebanyak 3 kali. Nah, setelah itulah spontan si pelakunya langsung tersulut emosinya. Polisi menggelar olah TKP untuk mencari bukti terkait kasus penganiayaan yang menewaskan Zaini. Polisi menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan yang membuat korban meninggal dunia. Pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. 3 pekerja bangunan di gedung Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Blora tewas. Diduga 3 pekerja bangunan tersebut terjatuh dari lantai 5 saat bekerja. Tiga pekerja bangunan di gedung Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora tewas. Peristiwa bermula saat 13 orang pekerja bangunan jatuh dari kren dengan ketinggian 5 lantai. Dari 13 pekerja bangunan yang jatuh, 3 orang tewas di lokasi, sementara seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk pemeriksaan dan perawatan. Menurut keterangan Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah, Sugianto, jatuhnya kren disebabkan oleh putusnya tali kren. Karena diduga kelebihan beban, kren tersebut berkapasitas hanya 2 ton, namun saat kejadian diisi 13 orang pekerja. Memang maksimal kren itu 2 ton ya, 2 ton, dan itu juga menguasai 2 ton, dan tadi pagi kejadiannya itu diisi 13 tenaga kerja yang sudah menggunakan sakti dan sebagainya sesuai dengan prosedur itu sudah. Kemudian saya dikabari, langsung saya ke sini. Saya ngecek semuanya, saya suruh semuanya sudah semua sudah dirawat sesuai dengan prosedur yang ada, dan kami lihat ternyata yang meninggal di kejadiannya itu yang kita. Saat ini pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dihentikan sementara sampai menunggu proses penyelidikan selesai.
Sementara petugas dari Polres Blora yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pasca gaduh antrean gas LPG 3 kg, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang mengonsumsi gas LPG 3 kg serta BBM bersubsidi jenis Pertalite. MUI menyebut dua barang tersebut diperuntukkan kepada golongan orang yang tak mampu. Majelis Ulama Indonesia MUI baru-baru ini mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa hukum orang kaya mengonsumsi gas 3 kg dan Pertalite bersubsidi adalah haram. Fatwa haram terkait penggunaan gas subsidi dan BBM subsidi ini disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Miftahul Huda dalam keterangan tertulisnya. Menurut Kiai Miftahul Huda, orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Kiai Miftah juga mengatakan, pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu, yaitu transportasi umum dan para nelayan, sementara Pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani miskin. 2 hari berdemo hingga sempat ricuh, ratusan siswa MAN 2 model Medan akhirnya bisa ikut seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025. Informasi selengkapnya usai jeda.